Baik, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, salam sehat selalu. Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan ini adalah pertemuan pertama ya untuk mata kuliah Teknik Pemuliaan Tanaman untuk kelas Bogor. Ya, perkenalkan nama saya M. Syukur yang diberi amanah sebagai koordinator untuk mata kuliah ini. Ya, sebagai tim pengajar selain saya ada Pak Undang, ada Ibu Sulasi dan Pak Dr. Arya Widuratonga serta Ibu Dr. Siti Marwiyah. Nanti mereka akan memperkenalkan lebih detail masing-masing tentang penelitian maupun hal lainnya. Ya. Silakan isi presensi di IPB Mobile yang sudah saya buka. Nah, jadi sebagai perkenalan lebih jauh ya tentang topik apa saja yang kami kerjakan ya. Saya sendiri dari Divisi Genetika dan Pemuliaan Tanaman ya Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas IPB. Di mana aspek yang kami kaji, kami teliti itu adalah tentang sayuran buah ya. Sayuran yang dipanen bagian buahnya. Jadi breeding atau pemulihan untuk sayuran buah, contohnya adalah cabai, kemudian tomat, ya, terong, kacang panjang, okra, kacang tunggak, dan kecipir. Ya. Topik-topiknya adalah perakitan untuk varietas tersebut untuk cekaman lingkungan biotik, abiotik, lalu kemudian produktivitas tinggi, kualitas baik, dan biofortifikasi. Terakhir biofortifikasi untuk peningkatan nilai gizi, ya, utamanya adalah vitamin dan antioksidan. Ya. Nah, jika ingin tahu aktivitas penelitian saya dan kegiatan lainnya, kuliah dan lain sebagainya, silakan akses di akun media sosial saya. Ini YouTube M. Syukur IPB Channel, berbagai video singkat ya berhubungan dengan breeding, persilangan buatan, seleksi dan lain sebagainya. Juga kuliah ya, seminar ya, webinar, dan juga materi-materi urban farming itu ada di video dalam bentuk video yang singkat maupun agak panjang di YouTube M. Syukur IPB Channel. Silakan akses, jangan lupa like dan subscribe. Ya. Nah, materi kuliah ini pun ya jika saya yang berikan kuliah akan diposting juga di YouTube yang kemudian Anda bisa akses kembali kalau pada saat kuliah itu ada masalah dengan sinyal. Juga kalau ingin mengulang-ulang kembali materi yang telah diberikan. Sedangkan video singkat ya dalam kurang dari 1 menit itu biasanya diposting di Instagram, Facebook, Twitter maupun TikTok. Ya. Nah, untuk gambar itu silakan cek di Instagram, Facebook maupun Twitter ya, foto-foto yang berhubungan dengan breeding maupun aktivitas saya sehari-hari biasanya saya posting di situ. Ya, banyak hal yang bisa barangkali menjadikan inspirasi ya bagi Anda ya, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pemuliaan. Nah, silakan kalau Anda follow Instagram akan di follow back. Ya. Itu tentang saya. Silakan jika ingin ada yang bertanya tentang aktivitas saya dan tentu selain daripada mengajar, saya juga di Sekretaris Senat Akademik IPB, kemudian juga anggota Komisi Perlindungan Varietas Kementerian Pertanian, anggota tim ahli plasma Komisi Sumber Daya Genetik, ya. Kemudian anggota tim ahli indikasi geografis Kementerian Hukum dan HAM, ya, kemudian anggota tim penilai untuk kenaikan jabatan akademik dosen, untuk
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, juga anggota tim penilai untuk fungsional PPT ya, di Kementerian Pertanian. Ya. Jadi itu aktivitas-aktivitas saya, semuanya saya kira berhubungan dengan breeding ya, karena saya kebetulan adalah Ketua Umum Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia. Nah, ini adalah buku-buku yang telah saya dan teman-teman dan tim tulis. Selain buku populer, ada juga beberapa buku teks ya. Ini buku teks, buku ajar yang menjadi buku pegangan ya bagi Anda, bagi yang mengambil mata kuliah teknik pemulihan tanaman. Ini dikembangkan, ditulis dari mata kuliah ini ya, karena saya mengajar mata kuliah ini sejak awal ya berdirinya sekolah vokasi ini ya, yang sebelumnya adalah di fakultas masing-masing departemen, yang kemudian memisahkan diri menjadi satu fakultas sendiri. Itu sudah kita mulai kembangkan materi-materi ajar yang kemudian kita tulis menjadi teknik pemulihan tanaman. Ini adalah buku pemuliaan yang cukup banyak ya digunakan di berbagai perguruan tinggi. Kita sudah cetakan yang kedua, sudah lebih dari 10.000 eksemplar ya beredar ya. Jadi bisa Anda gunakan buku dari kelasnya, baca di pustaka, ataupun juga beli di online. Nah, sebagai identitas mata kuliah ini tadi namanya Teknik Pemulihan Tanaman ya, TIB, dengan 3 SKS, 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum ya. Jadwal kuliah kita adalah pukul 15.30 pada hari ini, dan jadwal praktikum itu adalah hari Jumat mulai pukul 6 pagi ya di dalam jadwal, dan diberikan di semester genap. Nah, yang menjadi tujuan instruksional umum ya setelah Anda mengikuti mata kuliah ini adalah Anda dapat menjelaskan dan melakukan berbagai teknik pemulihan tanaman, terutama persilangan dan seleksi. Jadi selain bisa menjelaskan, juga melakukan. Artinya ada suatu keterampilan yang harus yang harus Anda punyai setelah mengambil mata kuliah. Tentu keterampilan itu berhubungan dengan pemulihan. Ya. Persilangan berbagai tanaman, baik itu untuk kegiatan perakitan varietas maupun juga untuk produksi benih. Ya, misalnya persilangan kelapa sawit untuk produksi benih, persilangan pada cabai, tomat itu adalah untuk produksi benih brida, begitu. Dan tentu berbagai metode seleksi. Sehingga meskipun berbagai kendala kita jumpai di zaman pandemi Covid ini, harapannya Anda bisa lebih proaktif mencari informasi ya dari berbagai sumber agar Anda bisa tahu dan kemudian melakukannya di sekitar Anda, di sekitar rumah, di tanaman Anda sendiri bekarangan. Karena semua tanaman-tanaman yang berbunga itu bisa kita buat menjadi tanaman model untuk melakukan persilangan. Tidak harus sayuran, ya, jadi bisa tanaman hias. Tanaman apapun juga Anda bisa cek bunganya dan coba dikawinkan. Ya. Jadi salah satu modal dalam pemulihan tanaman adalah bisa mengawinkan tanaman dengan baik, lalu kemudian dari hasil persilangan itu bisa mendapatkan varietas-varietas baru seperti yang dilakukan oleh teman-teman di tanaman hias ya, Pak Greg Hambali misalnya menghilangkan aglonema, berbagai aglonema disilangkan, jadilah aglonema baru tanpa adanya generasi lanjutan karena diperbanyak secara vegetatif. Jadi sekali persilangan itu kalau sudah dapat itu langsung bisa dapat. Artinya pemilihan tetua tentu yang harus betul-betul diperhatikan, disilangkan, dapat F1 dan F1 itu diperbanyak secara vegetatif, jadilah varietas-varietas baru ya, yang pernah Anda dengar barangkali tanaman-tanaman aglonema yang hasilkan oleh Greg Hambali, bahkan persilangan antar spesies, misalnya Pride of Sumatra itu adalah persilangan antar spesies ya, sehingga muncul aglonema warna merah dari Greg Hambali. Dan terakhir ini Greg Hambali masih juga mengeluarkan varietas-varietas baru hasil persilangan aglonema yang beliau tekuni. Nah, untuk mencapai TIU tersebut, maka setiap minggu kita rancang ya sedemikian rupa. Mulai dari hari ini kita akan mendiskusikan tentang arti dan ruang lingkup pemulihan. Apa itu pemulihan dan apa yang dikaji dalam kegiatan pemulihan, apa yang dilakukan dalam kegiatan pemulihan.
Nanti akan kita sampaikan pada pertemuan ini. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan mempelajari metode reproduksi tanaman, khususnya adalah tanaman berbunga. Kita akan pelajari biologi bunga dari tanaman tersebut, ya, di mana letak polen, di mana letak putik. Kemudian apakah dalam satu bunga atau tidak, apakah mahkotanya berwarna cerah atau tidak, bagaimana ukuran bunganya, apakah di mana letak jantan dan betina dalam satu tanaman, satu bunga dan lain sebagainya. Itu sangat penting nanti dalam menentukan apakah ini termasuk tanaman menyerbu sendiri. Artinya menyerbu sendiri itu 95% ya polen dan putiknya itu bertemu pada tanaman itu sendiri, baik pada bunga yang sama maupun pada bunga yang berbeda tanaman yang sama, untuk menyerbukan sendiri. Kategorikan menyerbu sendiri, misalnya kategorikan menyerbu sendiri misalnya padi dan kacang-kacangan, atau juga karena posisi bunganya yang berbeda tanaman atau berbeda bunga. Kalau pada jagung berbeda bunga, ada bunga betina yang berupa rambut, sabsik, dan jantan yang berupa polen yang berada di bagian atas biasanya pada tanaman jagung. Nah, karena berbeda bunga letak alat kelaminnya itu, maka dia menyerbu silang. Kemungkinan bertemu antara polen dan putik tanaman itu sendiri itu kecil. Nah, jadi metode reproduksi itu adalah dasar dalam kita melakukan persilangan buatan. Lalu kemudian dan juga mengelompokkan apakah menyerbu sendiri, menyerbu silang, dan intermediate. Intermediate itu berada di antara keduanya. Lalu kemudian pada pertemuan berikutnya adalah dasar pewarisan Mendel. Ya, jadi pewarisan Mendel itu adalah pewarisan untuk karakter-karakter kualitatif yang dilakukan oleh Mendel pada tanaman kacang kapri yang dipublikasikan di Proceedings tahun 1800-an. Ya, jadi 1800-an. Kebetulan itu ada 7 karakter pada kacang kapri yang kemudian dilakukan ya penelitiannya secara sistematis, mulai dari bagaimana memurnikan tetua, membuat tetua menjadi galur murni, persilangan buatan, membentuk F1, kemudian dilakukan penyerbukan sendiri, ya, yang disebut dengan selfing menjadi F2, P1, P2 itu namanya tetua pertama namanya P1, tetua kedua namanya P2, P1 dan P2 itu namanya parent pertama dan parent kedua. Kita sebut dengan parent pertama biasanya adalah tetua betina dan parent 2 itu tetua jantan. Kemudian hasilnya mendapatkan F1. F1 itu filial pertama. Ya, filial pertama F1. Nah, dari F1 itu kemudian dilakukan penyerbukan sendiri, muncullah F2. Ya, F2 ini yang dikaji oleh Mendel sehingga muncul perbandingan 3:1, 9:3:1 dan seterusnya yang kemudian di tahun 1900-an disebut dengan hukum Mendel. Jadi penting kita mempelajari apa yang dilakukan oleh Mendel sehingga bisa dikenal dengan hukum Mendel dan merupakan bapak genetika. Ya, Mendel itu disebut dengan atau diberi sebutan bapak genetika karena memang tonggak sejarah genetika itu adalah penelitian Mendel. Nah, pada pertemuan berikutnya adalah pewarisan sifat kuantitatif. Ya, jadi sebagian besar tanaman itu karakter-karakternya adalah kuantitatif. Jadi saya sampaikan ada 7 karakter pada kacang kapri yang bersifat kualitatif, selebihnya itu adalah karakter kuantitatif. Bobot buah, panjang buah, diameter buah, bobot buah per tanaman itu adalah semua karakter-karakter kuantitatif. Ya, untuk mempelajari karakter kuantitatif perlu parameter-parameter tertentu, misalnya ragam. Ya, beragam genetik, ragam lingkungan yang kemudian ada yang disebut dengan heritabilitas. Maka penting untuk mempelajari pewarisan sifat kuantitatif itu seperti apa sih? Ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kaji dari pewarisan karakter kuantitatif sehingga karakter kuantitatif itu sangat penting dalam kita melakukan seleksi untuk karakter-karakter kuantitatif. Jadi pewarisan sifat karakter kuantitatif itu penting untuk kita melakukan seleksi pada karakter kuantitatif. Misalnya produktivitas, apakah bisa kita lakukan seleksi langsung ya pada
generasi keberapa kita lakukan seleksi, ada F2, ada F3, dan seterusnya. Nah, ini pada pertemuan keempat kita pelajari pewarisan sifat kualitatif. Pada pertemuan kelima, ini adalah teknik pemilihan tetua dalam persilangan. Ini sangat penting ya saudara-saudara semua, bahwa kegiatan breeding atau pembelian tanam memerlukan waktu yang panjang, 5-10 tahun. Ya, 5-10 tahun. Sehingga kalau melakukan persilangan sekarang 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi baru bisa menjadi varietas. Oleh karena itu tetua yang digunakan, kita sebutnya tetua yang digunakan ini menjadi sangat penting. Ya, salah dalam memilih tetua, maka varietas tidak akan dihasilkan. Karena syarat varietas itu bisa dilepas harus punya keunggulan. Ya, kalau dia tidak lebih unggul dibanding yang sudah ada, maka varietas tidak bisa dilepas. Sehingga pemilihan tetua itu menjadi penting ya dalam persilangan. Yang berikutnya adalah kalau tetua sudah ditentukan, tetua mana dengan mana, kemudian bunganya sudah kita pelajari, maka selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan persilangan yang kita sebut dengan pembentukan populasi menggunakan hibridisasi. Ya, pembentukan populasi menggunakan hibridisasi ini perluasan keragaman melalui persilangan buatan. Ya, pembentukan populasi dengan hibridisasi itu selain untuk perakitan varietas juga untuk produksi benih. Nah, setelah dipelajari bagaimana tahapan-tahapan kegiatan persilangan buatan itu, yang berikutnya adalah teknik hibridisasi berbagai tanaman. Ya, berbagai tanaman, baik itu kelompok menyerbu sendiri, menyerbu silang maupun membiak secara vegetatif. Nah, ini dipelajari juga. Nah, kemudian teknik seleksi dan kemajuan seleksi. Bagaimana melakukan seleksi di populasi F2, F3, dan F4, begitu ya. Kalau misalnya apa yang disebut dengan seleksi itu berhasil, ya, seleksi itu tentu dari populasi yang beragam, yang ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pendek, ada yang bongsor, ada yang tinggi dan lain sebagainya. Kita seleksi berdasarkan karakter-karakter yang kita tentukan, ya, yang kita sudah tentukan. Ya. Nah, kalau ternyata ada perbedaan menjadi lebih baik, yang tadinya misalnya produktivitas 5 ton menjadi 6 ton, yang panjangnya 3 cm menjadi 5 cm, yang bobotnya 14 gram menjadi 20 gram misalnya. Berarti ada kemajuan akibat dari seleksi, ada perbaikan karakter. Nah, ini disebut dengan kemajuan seleksi. Ya, tentu kita menggunakan metode-metode seleksi tertentu. Misalnya pada pertemuan ke-9, seleksi massa dan seleksi galur murni. Bagaimana populasi-populasi alami, populasi-populasi lokal kita lakukan seleksi, kita murnikan, ya, kita pilih sesuai dengan harapan kita, lalu kemudian diperbanyak dan kemudian menjadi varietas baru. Biasanya itu adalah varietas lokal, ya, pemurnian varietas lokal itu melalui seleksi massa dan seleksi galur murni. Atau pada pertemuan 10 kita pelajari seleksi bull dan pedigree. Pedigree itu seleksi pada generasi awal F2, F3. Bull itu generasi lanjut, sudah F5 atau F6. Jadi sudah lebih dari 2 tahun ditanam terus-menerus. Ya. Kemudian kita lakukan seleksi, namanya seleksi bull. Ada juga seleksi single set descent, itu modifikasi dari seleksi bull, ya, untuk agar efisien. Atau juga silang balik untuk karakter-karakter tertentu bisa silang balik. F1 disilangkan terus-menerus ke ibunya agar karakter ibu sudah kembali, karakter bapak itu nyisip. Jadi donor dari bapak, ibu sebagai resipien penerima. Nah, jadi kita lihat apakah bapak sudah masuk tetapi karakter ibu sudah masuk total. Biasanya adalah spesies-spesies liar ya yang mengandung karakter baik ketahanan penyakit akan disisipkan ke dalam tanaman budidaya yang sudah bagus sehingga spesies liar itu tidak boleh terlalu banyak bawa yang jelek-jelek sehingga di backcross berkali-kali ke tetua betina agar karakter baiknya kembali semua tapi lalu tahan terhadap penyakit. Itu silang balik atau yang disebut dengan backcross. Berikutnya adalah seleksi berulang. Ini adalah untuk tanaman menyerbu silang, seleksi berulang itu dan outputnya adalah varietas bersari bebas. Ya, itu adalah jagung misalnya dilakukan seleksi berulang.
Kemudian metode pembentukan varietas hibrida. Varietas hibrida bisa untuk tanaman menyerbu sendiri ataupun menyerbu silang. Menyerbu silang ini memang suatu keharusan ya, biasanya varietas-varietas menyerbu silang itu adalah varietas hibrida. Ya. Varietas hibrida. Lalu kemudian bisa juga untuk tanaman menyerbu sendiri seperti padi, kan ada padi hibrida, tomat hibrida, cabai hibrida ya. Asal produksi benihnya masih relatif murah, relatif mudah dilakukan. Kalau sudah kacang tanah tidak bisa, karena untuk melakukan persilangan buatan kacang tanah susahnya minta ampun, sehingga tidak ekonomis kalau membentuk hibrida. Ya. Pertemuan terakhir itu adalah pelepasan dan pelindungan varietas. Kita perlu tahu apa itu pelepasan dan perlu tahu apa itu pelindungan varietas. Pelepasan varietas itu adalah untuk melindungi konsumen, dalam hal ini petani. Sehingga syarat untuk pelepasan varietas itu adalah keunggulan. Karena untuk kebutuhan petani, apa yang unggul? Ya. Sementara pelindungan varietas itu adalah untuk melindungi produsen agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Maka dilindungi perlindungan varietas itu ya, pemanfaatannya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya, tidak disalahgunakan, tidak ada yang memperjualbelikan secara bebas, itu perlindungan varietas. Sehingga pelepasan dan perlindungan varietas Anda perlu ketahui juga ya, bagaimana caranya dan bagaimana peraturan perundangan yang berlaku. Ada 14 kali pertemuan ya, saudara sekalian. Kira-kira ada yang ditanyakan dari apa yang telah saya sampaikan? Nah, pustaka ini itu ada buku teknik pemulihan tanaman atau buku-buku lainnya. Ada dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Silakan Anda menggunakan yang mana. Apakah akan, kalau bahasa Indonesia tidak terlalu banyak yang ini ya. Tidak terlalu banyak bukunya ya. Beberapa saja. Bahasa Inggris saya kira banyak, Anda bisa akses di manapun juga. Nah, kemudian mengevaluasi hasil ya, studi Anda untuk mata kuliah ini. Jadi UTS itu 20%, UHS 20%, praktikum 60%. Itu yang umum. Ya, bisa saja pergerakan dari situ ya. Jadi praktikum itu ada komponennya banyak, nanti kita akan jelaskan pada saat pertemuan praktikum ya. Ada kuis, ada laporan mandiri, ada laporan praktikum mingguan dan seterusnya, sehingga proporsinya besar ya, sesuai dengan jam yang diperlukan ya untuk kegiatan ini. Nah, lalu ada huruf mutu yang nanti Anda bisa peroleh. Harapan saya Anda semua dapat A atau AB ya, paling tidak B, jangan ada yang C atau CD apalagi D ya. Jadi kalau Anda belajar dengan tekun, belajar dengan baik, mengikuti UTS dan UAS, kemudian praktikum, semua tugas dikumpulkan dengan baik, maka seharusnya Anda bisa mendapatkan A, itu tidak terlalu sulit. Ada pertanyaan? Nah, ini adalah ruang lingkup perkuliahan ya. Jadi ruang lingkup pemulihan. Kalau tadi ruang lingkup perkuliahan, ini adalah ruang lingkup pemulihan ya. Pemulihan itu sudah disinggung oleh Bung Karno tahun 1952, walaupun belum menggunakan istilah pemulihan. Waktu itu menggunakan istilah seleksi ya, ketika peletakan batu pertama ya, Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang merupakan cikal bakal IPB. Nah, ini tahun ini adalah 70 tahun. 70 tahun peletakan batu pertama tersebut. Beliau menyatakan persediaan bahan makanan dapat kita tambah yang terkenal dengan judul pangan hidup atau mati dengan intensifkan usaha pertanian kita, khususnya dengan seleksi dan pemupukan. Jadi seleksi dan pemupukan ini menjadi dua kata kunci dalam peningkatan produktivitas ya pertanian. Jadi 70 tahun yang lalu Bung Karno sudah menyinggung tentang apa itu breeding dan apa itu pemulihan. Dan tahun itu, tahun 50-an kemudian 60-an, itu adalah tahun-tahun awal revolusi hijau, di mana revolusi hijau itu adalah pengejuan tahan dari kegiatan breeding, kegiatan pemulihan varietas tanaman. Nah, kalau kita perhatikan pergeseran dari apa yang diinginkan oleh manusia itu menuntut para pemulia untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi misalnya kalau dulu itu makan pepaya itu dipotong-potong, kemudian ada juga kemudian dipakai
sendok depan barangkali bisa seperti makan pisang gitu ya, tinggal dikupas begitu ya. Nah, apa yang diinginkan? Bisa durian tanpa duri, ya. Durian tanpa duri berarti durinya hilang, tinggal an. Dan ternyata ada. Ini dari Nusa Tenggara Barat, namanya Sigundul. Ini adalah durian yang pertama dijumpai tanpa duri. Satu pohon ditemukan oleh petani, lalu dilaporkan kepada pemerintah daerah kerjasama dengan Mekarsari, dilepaslah tahun 2008 yang disebut dengan Sigundul. Ya. Lalu ada durian tanpa pembatas ruang. Nah, si pakem ketika dibuka itu sudah ngumpul ya, daging buahnya sudah berada di tengah-tengah semua dengan bijinya gitu ya, sehingga mudah. Namanya si pakem juga Nusa Tenggara Barat. Nah, intinya adalah semua tanaman yang diperoleh dan dinikmati oleh manusia saat ini merupakan hasil kegiatan pemuliaan sesungguhnya oleh nenek moyang kita. Semenjak nenek moyang kita bisa bercocok tanam, semenjak itulah ya kegiatan pemuliaan itu ada ya, melalui domestikasi, melalui art seni ya, mengambil yang baik, mengambil yang bagus menurut keinginan petani. Ini contohnya, dulu jagung bercabang dan tongkolnya berada di atas. Nenek moyang jagung budidaya itu adalah teosinte. Teosinte itu batangnya bercabang, ya, banyak cabangnya, kemudian buahnya ada di cabang-cabang tersebut dan seukuran koin. Teosinte. Kemudian dengan seleksi dan lain sebagainya muncullah jagung modern yang tongkolnya ada di batang. Ya, ukuran tongkolnya bisa lebih besar. Ke depan barangkali kalau tongkolnya ingin lebih besar lagi, tidak bisa lagi di batang karena bisa roboh, bisa di bawah. Siapa tahu evolusi akan mengarah ke sana. Durian montong misalnya, sesungguhnya itu adalah durian sukun asal Karanganyar. Ya, disilamkan muncullah durian montong. Ya. Atau kalau kita lihat dari Brassica oleracea, kelompok kubis-kubisan, ini output ya, output yang dihasilkan bagian akhir itu adalah tergantung dari seleksi. Seleksi seperti apa? Jadi kalau seleksi terminal bud itu maka jadilah kubis. Seleksi lateral bud itu adalah kubis kecil-kecil tapi di batang. Seleksi terhadap stem itu atau batang itu yang dikonsumsi adalah bagian batang, kohlrabi. Seleksi terhadap daun jadilah kale. Ya, kale, baik kale yang hijau yang banyak macam-macam kale. Seleksi terhadap stems and flowers ya jadi batang dan juga bunga jadilah brokoli. Seleksi terhadap cluster dari bunga jadilah cauliflower ya, kembang kol. Nah, jadi kegiatan breeding itu akan mengarahkan ke dalam karakter-karakter yang lebih spesifik dari satu spesies. Nah, oleh karena itu, breeding itu didefinisikan sebagai suatu paduan antara seni dan ilmu, art and science, dalam merakit keragaman genetik dari satu populasi tanaman tertentu menjadi bentuk tanaman baru yang lebih baik atau unggul ya dari sebelumnya dan berkelanjutan. Ya, jadi kata kuncinya adalah seni masih digunakan dalam breeding. Jadi ketika melakukan seleksi di alam, maka seni itu masih dipakai. Apa yang bagus, apa yang kurang bagus, dan lain sebagainya itu didasarkan kepada seni. Kemudian semenjak ditemukan hukum Mendel, ilmu basisnya mulai ilmu, science, ya. Dan setelah itu ilmu-ilmu pemuliaan juga berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu pendukungnya. Jadi ada ilmu statistik, ada ilmu genetika, ilmu sitogenetika, ilmu matematika, ilmu fisiologi, semua ya ilmu hama dan penyakit tanaman itu berkembang dan itu sejalan dengan perkembangan ilmu pemulihan tanaman sehingga ketika pemulihan ini menginginkan bantuan teknologi tertentu muncullah misalnya bioteknologi ya in vitro ya digunakan untuk membantu kegiatan breeding ya. Muncullah terakhir itu adalah rekayasa genetika dan juga genome editing ya saat ini untuk merakit keragaman genetik. Jadi keragaman yang ada itu dari karakter-karakter yang beragam itu dikumpulkan ke dalam satu tanaman yang menjadi tanaman yang baik. Kata kuncinya berikutnya adalah varietas unggul yang lebih baik. Varietas unggul. Varietas unggul yang baik itu menjadi dasar bagi teknolog benih untuk perbanyakan benih. Benih bermutu dari varietas unggul. Ya.
tidak bisa memproduksi benih bermutu tanpa ada varietas unggul. Varietas unggul tidak bisa disebarluaskan tanpa adanya teknolog yang bisa memproduksi benih bermutu. Jadi kaitan antara breeding dengan teknolog benih itu sangat erat. Ya, breeding menghasilkan varietas, breeder menghasilkan varietas, varietas itu diperbanyak oleh teknolog benih. Ya, orang-orang benih. Gitu. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Silakan buka audionya kalau ingin tanya atau juga di chat ya. Menulis di chat ya, ada 60 orang yang hadir. Ini adalah tahapan dan kegiatan pemulihan tanaman ya. Yang kalau tanaman semusim bisa memerlukan waktu 5 sampai 10 tahun untuk satu varietas. Jadi mulai dari koleksi sampai pelepasan varietas memerlukan waktu 5 sampai 10 tahun. Ya. Dengan varietas sesuai dengan ini, apakah itu varietas lokal, varietas hibrida, varietas galur murni, varietas bersari bebas maupun juga klon. Ya. Varietas lokal kalau misalnya kita melakukan seleksi di sini sudah bagus ya, jadi varietas lokal dievaluasi, jadilah varietas misalnya Duku Palembang, kemudian Angka Indramayu, ya durian Petruk misalnya ya. Atau juga manggis Manonjaya gitu ya, atau salak Bali, salak Pondok itu semua adalah varietas-varietas lokal. Ya. Nah, kemudian varietas hibrida ini yang paling banyak beredar sekarang, diperbanyak oleh perusahaan adalah varietas hibrida, ya, karena varietas hibrida bisa memproteksi diri sendiri sehingga perusahaan berminat untuk berbanyak itu. Khususnya adalah tanaman monyet busilang maupun tanaman intermediate, itu adalah varietas hibrida. Sementara varietas galur murni itu adalah untuk tanaman monyet sendiri ya. Kalau sayuran itu ada kacang panjang ya, kacang buncis, kecipir ya dan lain sebagainya. Sementara tanaman pangan itu adalah padi misalnya ya. Kemudian kacang hijau, kacang tanah ya. Itu adalah varietasnya namanya varietas galur murni ya. Kemudian varietas bersari bebas ini biasanya adalah untuk tanaman monyet busilang, jagung itu ada varietas bersari bebas. Klon biasanya adalah varietas untuk tanaman yang berbanyak secara vegetatif. Misalnya klon kentang, klon karet ya, klon kopi, kakao itu adalah klon. Jadi klon dengan varietas sama. Klon itu adalah untuk yang diperbanyak secara vegetatif, varietas itu adalah untuk diperbanyak dengan benih. Ya. Nah, kemudian bagaimana bisa mencapai varietas yang kita harapkan? Ya, tentu ini adalah tahapannya. Koleksi, seleksi, kemudian kalau misalnya masih tersebar di berbagai tetua, digabungkan melalui hibridisasi secara buatan, atau diperbaiki melalui mutasi atau rekayasa genetika. Ini menyisipkan gen-gen dari makhluk hidup apapun juga ke dalam tanaman. Tidak harus dari tanaman, bisa dari lintah, misalnya gen lintah, itu disisipkan ke dalam tanaman agar tanaman bisa menghasilkan suatu senyawa yang namanya hirudin. Kita tahu bahwa lintah itu atau pacet itu anti pembeku darah ya dia, jadi dia punya itu. Sementara kita memerlukannya untuk mengurangi atau menghilangkan penyumbatan darah gitu ya. Jadi bagi darah-darah tersebut itu biasanya diberikan hirudin. Hirudin kalau dihasilkan oleh lintah itu sangat mahal karena perlu darah gitu ya, perlu makanan di situ. Sehingga kalau gen dari lintah disisipkan ke tanaman, tanaman bisa menghasilkan hirudin itu, tinggal panen tanaman. Atau tanaman bisa menghasilkan plastik. Biasanya yang menghasilkan plastik itu adalah bakteri. Ya, bakteri kemudian gennya disisipkan ke tanaman, tanaman bisa menghasilkan plastik. Ya, atau saya kira tanaman sekarang yang golden rice itu adalah tanaman yang terkini yang dihasilkan oleh teknologi ini. Kita tahu golden rice itu adalah beras kuning yang pro vitamin A untuk anak-anak India. Anak-anak India banyak kekurangan vitamin A karena anak India mereka tidak makan daging tapi juga tidak suka sayur, sehingga hanya makan karbohidrat saja, itu akan kekurangan vitamin A. Dan beras padi itu tidak ada vitamin A. Vitamin A ada pada bakteri Erwinia dan daffodil, itu adalah tanaman rumput-rumputan di Afrika. Dua gen itu disisipkan ke dalam tanaman, jadi muncullah golden rice. Nah, itu ada kekinian ya. Jadi saat ini rekayasa genetika adalah teknologi terkini, dan teknologi ke depan itu adalah genome editing, mengedit gen di dalam tanaman seperti yang dilakukan beberapa waktu yang lalu ya, di mana bagian dari
jantung babi itu diedit sedemikian rupa agar dia mirip dengan jantung manusia sehingga bisa dicangkokkan. Itu sudah 2 minggu yang lalu saya kira ada publikasinya tentang itu, bagaimana agar suatu bahan itu bisa sinkron satu yang lain dengan diedit terlebih dahulu agar menyerupai bahan yang lain. Ini sudah dilakukan, ya. Dan itu adalah bagian dari perluasan keragaman genetik, kemudian diseleksi, dievaluasi. Seleksinya apa? Ada seleksi massa, Gallium muni, pedigree, bulk, silang balik, ya, dan seleksi kolonal. Kemudian dievaluasi apa itu pendahuluan, lanjutan, adaptasi, multiplikasi, dan kemudian pelepasan varietas. Nah, ini alur yang dilakukan ya dalam kegiatan Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ini adalah contoh persilangan buatan. Cabai yang warnanya ungu muda dengan yang ungu tua menjadi nazla, ini yang warnanya hitam bagus, ya. Kemudian kecipir, ini kecipir lokal yang umur berbuahnya panjang, kemudian tahan adaptif di lingkungan Indonesia karena memang kecipir itu asli Indonesia. Disilangkan dengan kecipir introduksi dari Thailand, umurnya genja, cepat berbuah, warnanya ungu, tapi tidak tahan terhadap lingkungan di Indonesia sehingga disilangkan, muncullah berbagai ragam. Berbagai ragam ini yang modal merupakan kegiatan pemilihan. Mau ke arah mana? Mau kecipirnya hijau dan genja atau kecipir ungu genja adaptif atau kecipir lurik, itu arah seleksinya. Dan kemudian menghasilkan varietas baru, ada 3 varietas kita hasilkan, virus, melodi, dan sandi. Ya, nanti kita akan jelaskan. Itu atau cabai. Keragaman genetik cabai ini sangat tinggi. Ya, ada cabai rawit, ada cabai keriting, ada cabai besar, paprika, ada cabai yang sangat tidak pedas, ada yang sedang, ada yang pedas, ada yang sangat pedas. Ya, bahkan di atas cabai rawit itu bisa sampai 2 juta SHU. Cabai rawit 100.000 SHU, ada cabai yang 1 juta atau 2 juta SHU. Ada yang warna akhirnya merah, ada yang warna akhirnya kuning, orange, putih, dan lain sebagainya. Atau okra, ada okra hijau, ada okra ungu, ada okra merah, ada kacang tunggak putih, krem dan hitam. Kemudian bunga matahari, ada kuning, ada orange, dan ada yang ungu juga bunga matahari, ada marigold kuning, ada merah, ada orange, ada putih, dan lain sebagainya. Ya. Dan keragaman yang ada itu biasanya dikoleksi ya oleh pemerintah maupun lembaga internasional. Contoh lembaga internasional yang mengoleksi plasma nutpa pada kelompok tanaman tertentu, IRI misalnya. IRI itu di Filipina. Itu adalah mengoleksi padi di seluruh dunia. Dulu IRI itu akan dibuat di Muara, di Bogor. Tapi waktu itu Soekarno tidak suka dengan Barat, sehingga tidak mau ada didirikan IRI di Indonesia, maka IRI dipindahkan ke Filipina. Ya, jagung dan gandum. Ya, ini di Meksiko, sayuran itu Aphrodisia di Taiwan, tera pohon di Kolombia. Ya, jadi koleksi-koleksi itu bisa diakses oleh seluruh dunia, termasuk Anda kalau ingin cari padi yang lengkap itu ya ke IRI, minta koleksinya di sana. Atau dikoleksi di berbagai daerah, diintroduksi di berbagai daerah dan wilayah Indonesia. Ya. Nah, ini saya kira bagian dari memperkaya sumber daya genetik koleksi itu. Nah, kemudian setelah koleksi tadi ada seleksi. Seleksi itu sangat berperan dalam menghasilkan varietas baru yang diinginkan, dan tentu seleksi didasarkan kepada idiotype. Yang disebut dengan idiotype itu adalah bagaimana karakter-karakter yang diinginkan. Misalnya produktivitas. Bagaimana agar produktivitasnya itu tercapai sesuai dengan target. Padi misalnya, bagaimana agar padi itu 9 ton per hektar yang sekarang 5 ton per hektar. Maka didesain sedemikian rupa idiotype-nya, misalnya pada tipe baru idiotype-nya itu anak tidak boleh terlalu banyak. Karena susah untuk ngasih makan terlalu banyak anak. Anak sedang-sedang saja. Masing-masing anak semua produktif. Ya. Minimal 250 bulir per malai. Semua produktif. Untuk sampai semua produksi situ, maka daun harus mengarah ke atas, bisa menangkap cahaya matahari, dan juga jarak tanam menjadi lebih rapat. Warna daun harus hijau mungkin, karena hijau daun yang tua itu hijau daun yang lebih, ini berarti mengindikasikan ada plastida, tempat masak makanan yang banyak. Nah, dari idiotype itu mengarah kepada produktivitas tinggi.
Nah, ini adalah ide etap. Tentukan dulu mau seperti apa. Apakah warna, bentuk, aroma, dan sebagainya. Itu adalah ide. Kemudian seleksi itu akan efektif jika dilakukan di wilayah target. Itu menurut alat 1960. Jadi kalau kita ingin varietas itu untuk lahan gambut, maka kita harus tanam di lahan gambut. Kalau ingin di lahan yang salin, yang pantai, tanam di pantai, seleksi di pantai. Nah, Indonesia ini harus bersyukur karena mempunyai keragaman yang luas. Ada 43 ekosistem yang berbeda. Sehingga seleksi pada lingkungan target dimanapun juga di Indonesia itu ada. Ya, jadi kalau di Eropa misalnya Belanda itu kan satu jenis saja baik tanah maupun lingkungannya, sehingga mereka tidak bisa melakukan seleksi untuk lingkungan ekstrim misalnya. Sementara kita bisa. Ya, oleh karena itu biasanya varietas-varietas yang diintroduksi dari luar itu daya adaptasi di Indonesia akan lemah karena mereka diseleksi pada lingkungan yang manja. Ya. Sementara kalau kita ingin seleksi pada lingkungan yang marginal, input rendah, tidak banyak pupuk, ya, nanam lupa. Petani itu kan sudah nanam lupa. Ketika nanam lupa, lalu balik lagi panen. Ya. Nah, itu perlu varietas-varietas yang mengadaptif pada lingkungan itu. Ya. Nah, jadi adanya keragaman genetik ini sangat penting untuk bagaimana kita melakukan seleksi. Tanpa adanya keragaman tidak mungkin kita melakukan seleksi. Dan peningkatan keragaman itu menjadi sangat penting. Introduksi dari luar atau persilangan buatan atau mutasi buatan, kalau memang karakternya tidak ada di situ dilakukan mutasi agar muncul, atau poliploidi. Poliploidi itu sudah dilakukan, misalnya semangka tanpa biji itu adalah poliploidi, pisang tanpa biji itu adalah poliploidi. Ya, jadi poliploidi juga meningkatkan keragaman. Atau transgenik tadi sudah saya sampaikan, bahkan bisa dari gen-gen hewan bisa dimasukkan ke dalam tanaman. Ya, perluasan keragaman genetik, seleksi, kemudian pengujian suatu varietas. Nah, uji mutu lokasi merupakan suatu keharusan untuk pelepasan varietas. Misalnya diuji di 3 lokasi selama 2 musim atau diuji 6 lokasi selama 2 musim, kemudian baru dilepas menjadi varietas baru. Varietas yang diedarkan ya diperbanyak oleh teman-teman benih itu harus sudah dilepas terlebih dahulu, kalau tidak maka melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, bagaimana agar pemulihan efektif? Maka sasaran program pemulihan itu harus dirumuskan sedemikian rupa. Misalnya untuk perbaikan potensi hasil. Misalnya produktivitasnya harus meningkat. Dari mana? Dari biomasa yang tinggi. Bagaimana menghasilkan biomasa tinggi? Perlu bagian-bagian tanaman yang kira-kira bisa membuat biomasa yang bagus itu. Misalnya tadi padi tipe baru Fatmawati mempunyai potensi 6-10 ton per hektar, gabah kering jeling. Ini dihasilkan dari edetap yang memang menunjang produktivitas tinggi. Kemudian berikutnya adalah ini tomat misalnya untuk produktivitas tinggi dan rendah. Perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas itu berhubungan dengan keinginan konsumen. Kandungan nutrisi lebih baik, vitamin lebih baik, antisianin lebih baik, antioksidan lebih baik. Kandungan anti nutrisi yang lebih rendah, kacang-kacangan itu anti nutrisi. Kalau makan kacang-kacangan yang anti nutrisi itu akan berbahaya bagi kesehatan. Rasa yang lebih sesuai, ada jagung manis, rasanya manis, ada jagung ketan gitu ya, rasanya pulen ya. Kemudian rasa beras itu juga menentukan kualitas. Misalnya IR64 itu adalah untuk konsumsi beras pulen di Jawa, tapi orang Sumatera tidak suka beras pulen, mereka maunya IR42, beras perah. Ya, dibuat tepung juga nggak bisa menggunakan beras pulen, maka IR64 itu bisa dibuat tepung beras Rose Bran itu dasarnya adalah IR42. Nah, itu adalah berhubungan dengan kualitas. Bentuk dan warna yang lebih menarik. Nah, cabai itu harus warna merah cerah baru laku di pasar. Kalau kusam nggak laku. Mak-mak walaupun cabai itu diulek, tetap aja beli cabai itu utuh dan tidak boleh bengkok-bengkok, itu harus lurus. Daya simpan lebih baik karena berhubungan dengan pengangkutan dari petani kepada konsumen akhir. Nah, ini contohnya adalah peningkatan vitamin dan mineral dan antioksidan tertentu. Ini antisianin ya. Jadi warna ungu pada tomat ini itu ditransfer dari tanaman tertentu sehingga buah tomat ini dari kulit sampai ke daging buahnya warnanya ungu. Ini adalah tomat transgenik. Yang lainnya adalah perbaikan resistensi. Ini adalah sangat ditunggu oleh petani. Tanaman yang tahan penyakit, tahan terhadap hama itu sangat ditunggu oleh petani sehingga petani itu bisa mendapat untung dari budidayanya. Tahanan terhadap cabai misalnya, cabai terhadap antraknosa, tahan terhadap virus dan sebagainya. Perbaikan tingkat adaptasi terhadap cekaman lingkungan. Jadi lahan-lahan kita sudah tidak banyak lagi. Lahan tetap, tapi sudah digunakan untuk perumahan ya.
banyak sekali konversi lahan yang tadinya subur ya ke perumahan, sehingga yang tersisa itu lahan-lahan yang tidak subur. Ya, Bung Karno menyatakan lahan-lahan tersisa banyak itu adalah luar Jawa, dan luar Jawa itu adalah lahan marginal, sehingga perlu untuk menghasilkan varietas yang tahan terhadap lahan marginal tersebut. Ya, selain itu tentu mengurangi penggunaan input air, pupuk dan lain sebagainya karena keterbatasan input. Ya. Nah, kemudian itu adalah bagaimana target ya karakter-karakter yang akan kita lakukan pemeliharaan. Bagaimana sejarah perkembangan pemeliharaan? Pemeliharaan tanaman telah mengalami evolusi yang panjang ya, sejak manusia prasejarah melakukan domestikasi tanaman sampai berkembangnya tanaman transgenik sampai genome editing sekarang ini. Ya, perkembangan pemeliharaan tanaman sangat terkait ya dengan pemahaman tentang sel di awal tahun 1900-an, genetika, Mendel, sehingga secara umum dibagi menjadi perkembangan pra-Mendel dan pasca Mendel. Pasca Mendel itu perkembangan pemeliharaan menjadi sangat lebih dramatis. Ya. Seluruh perkembangan pemeliharaan tanaman diawali dengan proses domestikasi tadi dari liar menjadi budidaya. Domestikasi itu adalah proses perubahan ya dari tumbuhan liar ke tanaman budidaya, dan proses ini melibatkan seleksi alam dan seleksi buatan oleh manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan karakter morfologi, fisiologi, dan biokimia tanaman sehingga menjadi lebih sesuai dengan sistem budidaya dan kebutuhan umat manusia. Ya. Domestikasi ini merupakan kegiatan pemeliharaan yang pertama karena telah menghasilkan perubahan genetik dari tumbuhan liar menjadi tanaman budidaya, dan perubahan genetik terjadi karena adanya perubahan frekuensi gen-gen akibat seleksi alam dan seleksi oleh manusia. Ini adalah contohnya domestikasi padi yang tadinya susah rontok menjadi lebih mudah rontok, yang tadinya dorman menjadi tidak dorman, kemudian tinggi tanaman yang tadinya tinggi menjadi lebih pendek ya, yang tadinya pakai ani itu menjadi dibabat dan seterusnya. Nah, sejak tahun 1980 adanya kewajiban untuk melepas varietas sebelum diperbanyak, sudah ada 2.500-an varietas hortikultura yang dilepas oleh Kementerian Pertanian. Ini jumlah yang sangat banyak ya, karena berhubungan dengan bisnis benih untuk tanaman sayuran. Sayuran yang pertama dilepas itu adalah kentang Cipanas, dilepas tahun 1980-an. Nah, IPB sendiri sudah melepas berbagai varietas. Ini adalah cabai besar hibrida, ini adalah cabai besar non hibrida, ya, anis, loka. Ini adalah tomat untuk dataran rendah yang ukurannya besar. Ini adalah cabai hias ya. Ada Ayesha, ada Shakira, ada lembayung ya, cabai hias lembayung IPB ya. Ini apa namanya? Bagus untuk di dalam pot ya. Dilepas pertama kali tahun 2020 dan sebelumnya belum ada dilepas cabai hias ya. Kemudian ini varietas cabai rawit ya, Bonita, yang mempunyai kadar kepedasan tinggi, dan ini berbagai cabai hias yang kita sebut dengan cabai pelangi. Anda bisa cari di Google ya, cari di e-commerce kalau memerlukannya. Nah, selain itu kami orientasinya adalah menghasilkan varietas-varietas warna ungu. Fagiola IPB, Sandi IPB, Zahira IPB itu adalah varietas-varietas yang mengandung antioksidan tinggi, antosianin tinggi. Ya, antosianin itu berkaitan dengan antioksidan. Nah, Anda bisa akses di e-commerce ya, ada Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada, dan seterusnya. Silakan. Kalau kita klik kaca kunci cabai Aisyah IPB, ini ada ribuan di situ. Ada juga di media massa ya, Trubus ya, dan berbagai media massa lain Anda bisa akses varietas-varietas yang kami hasilkan. Ya, jadi ruang lingkup pemuliaan saya ulangi sedikit, mulai dari koleksi, kemudian seleksi, hibridisasi, evaluasi, dan pelepasan varietas. Itu adalah alur kegiatan pemulihan tanaman, dan untuk tanaman semusim bisa memerlukan waktu 5-10 tahun. Untuk tanaman tahunan itu bisa memerlukan waktu 50 tahun ya. Untuk sawit misalnya itu untuk sampai dia murni dan mendapatkan varietas baru bisa sampai 50 tahun. Baik, ada pertanyaan? Hasbi, ada pertanyaan? Hasbi, siapa namanya? Ada Pak. Hasbi. Boleh Pak bertanya Pak? Silakan Hasbi. Saya izin bertanya Pak terkait waktu dalam pelepasan varietas yang baru itu Pak. Dari awal koleksi hingga akhir pada pelepasan varietasnya. Apakah ada cara untuk mempercepatnya? Mungkin dari 5-10 tahun bisa 2-3 tahun. Itu apakah sudah ditemukan atau belum ya Pak? Kalau ada, gimana caranya?
Terima kasih, Pak. Bagus ya pertanyaannya Hasbi Fauzan ya. Di mana nih Hasbi nih? Asalnya? Bandung, Pak. Bandung. Oh, di Bandung. Bagus ya pertanyaannya. Bagaimana? Apakah ada teknologi untuk mempercepat perakitan varietas? Ya, berbagai teknologi sudah juga mulai dikembangkan agar misalnya mendapatkan galur murni hibrida itu bisa cepat. Kalau secara konvensional perlu waktu 7 kali penanaman, ya F7 gitu ya. Kalau satu musim itu 3 bulan, berarti perlu 3 tahun minimal untuk sampai dia murni saja dulu. Kemudian baru disilangkan antar galur murni. Itu memerlukan waktu tadi 5-10 tahun. Nah, agar bisa cepat, teknologi kekinian itu adalah kultur antera. Anternya yang dikulturkan, di kultur jaringan, kemudian dari kultur antera itu dilakukan doubling kromosom. Kultur antera itu kultur polen yang kromosomnya hanya haploid saja. Menjadi tanaman haploid. Tanaman haploid di-doubling menjadi tanaman dihaploid. Nah, jadi kalau teknologi kultur antera sudah dikuasai, maka itu bisa mempercepat. Yang tadinya perlu waktu 3,5 tahun, mungkin 2 tahun sudah diperoleh tanaman dihaploid yang kira-kira siap untuk disaling silangkan membentuk varietas baru. Itu yang pertama. Jadi bioteknologi itu membantu untuk percepatan gitu, Hasbi. Ya. Kemudian yang berikutnya biasanya perusahaan swasta potong ini dulu, potong kompas. Di F3, F4 biasanya sudah terlihat itu mana yang kira-kira unggul, mana yang tidak, gitu ya. Jadi yang tidak unggul sudah dibuang gitu, yang kira-kira unggul, yang menunjukkan performance yang unggul dan seragam itu sudah mulai dievaluasi. F3 itu berarti kan baru 1,5 tahun misalnya ya, sudah mulai dievaluasi. Dan kalau sudah mulai seragam, ini kan bicara peluang dan doa sesungguhnya. Kalau sudah mulai seragam, maka itu bisa memotong kompas yang harusnya generasi ke-7, generasi ke-4 itu sudah dapat yang murni. Itu yang kita sebut dengan segregan transgresif. Di F2, F3 itu kita sudah menduga-duga segregan transgresif melalui metode seleksi pedigree misalnya, dapat segregan transgresif sehingga lebih cepat. Begitu. Ya. Untuk tanaman berbanyak secara vegetatif, cuma semusim saja, 1 kali penanaman saja di F1. Misalnya persilangan antara nangka dengan cempedak yang disebut dengan nangkadak. Ya. Penanaman nangkadak. Nangkadak itu adalah persilangan nangka cempedak. Ya. Itu F1-nya ditanam berbagai tanaman lalu dievaluasi. Mana yang kira-kira ukuran buahnya seperti nangka, rasanya seperti cempedak. Maka nangkadak. Itu Malaysia sudah melakukan itu tahun 2003-2004. Indonesia sudah ada namanya nangkadak itu di Mekarsari. Dapat satu tanaman perbanyak secara vegetatif, maka langsung dapat. Tidak perlu lagi sampai 6-7 generasi. Nah, ini. Gitu. Jadi tanam bias secara vegetatif bisa lebih cepat diperolehnya. Itu. Tetapi sesungguhnya kalau mengikuti rule saja 5 tahun, 10 tahun itu normal itu tidak terasa ya. Yang saya silangkan 5 tahun yang lalu lepas sekarang itu nggak terasa Mas Hasbi ya. Kalau saya silangkan sekarang 5 tahun ke depan itu nggak kerasa sebetulnya karena setiap tahun kita ada kegiatan. Tahun ini menguji, melepas, menyilangkan. Tahun depan menguji, melepas, menyilangkan. Yang saya lepas tahun ini 5 tahun yang lalu. Yang saya lepas tahun depan 4 tahun yang lalu. Terus itu setiap tahun kita melepas karena memang itu kegiatannya. Sampai 10 tahun ke depan kita melepas terus, tapi yang kita lepas adalah yang kita kerjakan tahun-tahun sebelumnya. Tidak terasa itu sesungguhnya. Jadi tidak ada percepatan pun sudah terasa cepat sesungguhnya. Karena memang pekerjaan kita rutin setiap tahun. Itu ya Mas Hasbi. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nah, 60 orang. Kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan. Ya, silakan nanti apa saja Anda bisa tanyakan ya di tempat tinggal Anda. Misalnya, Pak, kenapa pepaya saya tidak berbuah ya? Cuma sepohon pepaya tetangga, 1 pohon berbuah. Pepaya saya 1 pohon tidak berbuah. Nah, Anda harus belajar genetika pepaya. Nah, pepaya itu ada pepaya jantan, ada pepaya betina, ada pepaya hermafrodit. Kalau Anda nanam pepaya betina, nggak akan berbuah. Nanam pepaya jantan, nggak akan berbuah juga. Harus nanam pepaya hermafrodit. Atau nanam 2 pepaya betina, harus sebelahnya pepaya jantan. Ya, berbuah.
Pak, lengkeng saya kok nggak berbuah? Udah berapa tahun umurnya? Baru setahun. Ya memang belum waktunya berbuah. Ditunggu dulu dengan sabar. Pak, lengkeng saya kok tidak manis? Lengkeng tetangga manis. Nah, ini biasanya rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Nah, ini berarti varietasnya ada kemungkinan. Ya. Pak, varietasnya sama. Kenapa punya saya tidak manis? Berarti nanamnya dekat septic tank, terlalu banyak air mungkin. Ya. Di tetangga jarang disiram, airnya kurang. Kekurangan air bisa menyebabkan ekspresi kemanisan lebih baik. Jadi kalau misalnya Anda nanam melon agar dia manis, ya kurangin airnya. Kalau di greenhouse itu kurangin airnya, ya. Sehingga kadar kemanisnya akan tinggi. Kalau tidak bisa ya memang bisa kelihatan ya dari hasil, misalnya pada periode ini kok buah-buahan tidak manis karena curah hujannya tinggi, misalnya melon, semangka kok tidak manis. Tapi kalau musim kering kebanyakan melon dan semangkanya menjadi manis gitu. Dan seterusnya. Pak, kenapa tanaman saya tidak berbuah-buah? Udah berapa tahun? Udah 6 tahun tidak berbuah-buah, ancam. Kalau tidak berbuah saya tebak. Insya Allah dia berbuah. Hanya tanaman takut akan ancaman. Bagaimana cara ngancamnya? Kalau petani ngancamnya di caca-caca batangnya. Caca-caca batangnya itu kan mempengaruhi distribusi silem dan floem ya, distribusi makanan. Maka dia akan akumulasi makanan di atas. Dia merasa terancam kehidupannya, dia pasti akan melanjutkan keturunan, langsung berbuah. Nah, kalau di pot itu jangan disiram, keringkan dulu selama sebulan, maka dia akan terancam kehidupannya. Karena kalau terus-terusan kering akan mati, maka dia akan segera berbuah agar melanjutkan keturunan. Gitu ya. Sebenarnya itu. Semua tanaman itu berbuah menghasilkan biji untuk melanjutkan keturunan, bukan buat Anda. Bukan buat kita sesungguhnya. Padi itu, kenapa dia berbuah? Karena akhir dari siklus padi itu ya buah. Kalau dia tidak berbuah, nggak akan ada kelanjutan generasi berikutnya. Gitu. Nah, tanaman tertentu perlu diancam dengan hebat, misalnya dipangkas habis, misalnya pada anggur. Anggur itu kan pangkas habis, sama apel itu pangkas habis muncul bunga. Intinya kalau ingin berbunga, ancam tanamannya, pasti dia berbunga. Atau dia merasa terancam. Kalau misalnya tahun ini keringnya panjang, Indonesia keringnya panjang, maka tahun depan pasti musim buah-buahan berlimpah. Karena buah-buahan berbuah semua. Kalau musimnya tidak ada musim kering selama setahun, nah itu biasanya susah, buah-buahannya akan buah sela, itu tidak banyak yang berbuah. Ya. Kalau daerah tertentu yang tadinya tidak pernah berbuah menjadi berbuah, berarti terjadi perubahan musim. Bogor misalnya, dulu kan susah dicari buah-buahan, karena Bogor kota hujan, tidak pernah ada kering. Nah sekarang banyak buah-buahan di Bogor, berarti sudah ada perubahan. Ada sebulan 2 bulan kering gitu, Bogor bisa seperti itu dan buah-buahan banyak. Nah hal-hal semacam itu saya kira bisa menjadi perhatian Anda di ini. Kenapa begini, kenapa begitu? Pak, kalau misalnya tanaman tidak berbunga, apa bisa disilangkan? Tidak bisa. Bagaimana cara melakukan kegiatan pemulihan? Mutasi. Kirimkan ke Batan. Batan itu kan ada radiatornya, mutasi menggunakan radiasi, keluar dari sana langsung jadi tanaman baru. Misalnya ini langsung jadi giant gitu ya. Dan itu melakukan seleksi selanjutnya itu ya. Seleksi. Dan di Jepang dan saya kira Jepang dan Malaysia ya, ada tempat memang mutasinya memang terus-menerus di sana. Jadi ada suatu lokasi di mana terjadi mutasi terus-menerus sehingga menjadi lebih baik begitu ya di situ. Itu tempatnya nggak boleh orang masuk. Semut pun masuk nggak boleh. Kalau semut masuk nanti jadi gajah gitu ya. Karena terjadi mutasi gitu ya. Tidak boleh. Semua ini kan sedemikian rupa. Tidak ada? Ada pertanyaan? Pas ya? Saya, Pak. Silakan, Mbak Yunita. Dari tahapan pemulihan tanaman yang prosesnya panjang dan memerlukan waktu yang lama, apakah pernah ada, Pak, varietas baru tersebut gagal dilepaskan gitu, Pak, setelah misal sampai diseleksi atau evaluasi setelah beberapa tahun, tapi pada akhirnya varietas baru tersebut tidak bisa dilepaskan, Pak? Bagus pertanyaannya. Bagus ya pertanyaan Mbak Yunita. Nah, selain dari pengalaman kita pribadi, juga perusahaan mengalaminya, Mbak Yunita. Varietas dilepas, laku di pasar, setahun 2 tahun laku, langsung anjlok di tahun ketiga. Varietas lepas, laku sampai 8 tahun baru mulai turun, sampai 10 tahun baru, bahkan 15 tahun. Seperti R64 kan sudah berapa puluh tahun itu. R64 Ciherang sudah berapa puluh tahun masih tetap berlaku. Tapi ada juga varietas yang dilepas
tidak laku-laku. Ada juga tidak ada yang beli. Atau malah varietasnya tidak bisa dilepas-lepas karena ternyata keunggulannya menjadi keok gitu ya ketika di ujung gitu. Itu sering terjadi. Pernah terjadi. Jangan putus asa, bikin lagi yang baru, bikin lagi yang baru. Ada berapa juga varietas kita ketika hibrida kita pertama kali CH3 itu hibrida ya. Ketika banyak permintaan, teman-teman belum siap untuk perbanyakan, ya sudah belum bisa diperbanyak dengan benar hingga saat ini sesungguhnya CH3 itu. Jadi sekarang kita sudah bekerja sama dengan perusahaan yang produksi benih hibrida sehingga varietas hibrida itu bisa juga diperbanyak atau bisa minta bantu dengan perusahaan begitu. Nah, jadi harus link dengan perusahaan agar bisa itu laku ya. Nah, atau agar bisa juga diperbanyak dan bisa ini. Atau juga ketika di awal-awal bagus dalam seleksi, ketika di akhir patah ketahanan penyakitnya nggak kuat. Nah, ini juga bisa terjadi, Mbak Yunita. Nah, jadi ada yang tadi belum saya sampaikan bahwa selain art, seni, ilmu, pemuliaan itu bekerja dengan doa. Orang cuma bisa melakukan sekitar 10%. 90% adalah keajaiban. Karena berbicara dengan peluangnya, saudara-saudara, bicara peluang. Menyilang-nyilangkan itu kan peluang. Ngawinkan ini peluang, berdoa. Kalau kita dapat 2 biji ditanam, itu berdoa semoga dari 2 biji itu ada 1 yang bagus. Bagaimana agar diperbesar peluangnya? Ya tanamannya harus banyak. 100 tanaman ada yang bagus 1. 1000 tanaman ada yang bagus 1. Di Amerika sana tahun 1960-an, mengapa dapat yang bagus? Ada 60.000 tetua hibrida kombinasi-kombinasi yang diseleksi dapat 1. Ya makanya bagus. Maka perlu keketatan seleksi itu. Kalau tidak ketat seleksinya, tidak akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Seleksi harus ketat. Ya. Saya kira sudah sampai level ini Anda sudah diseleksi dengan ketat, ya kan? Mulai dari pencampuran sperma dengan telur sudah diseleksi. Mana yang cepat, dialah yang nyampe, dapat, ya kan? Kalau tidak nyampe, tidak akan jadi Anda. Muter-muter saja spermanya nggak nyampe lokasi, nggak jadi. Jadi persaingan antar sperma untuk mencapai sel telur itu adalah sudah persaingan. Sejak di rahim kita sudah bersaing. Lahir, mau masuk TK aja diwawancara orang tuanya. Lulus TK, mau masuk SD dari TK mana gitu ya. Sudah bisa nyanyi belum? Dari SD ke SMP, masuk SMP yang bagus sampai antri dari mulai subuh kadang-kadang formulirnya beli emak-emak itu kan. Agar dapat SMP yang bagus. SMP ke SMA lebih lagi, dapat SMP favorit itu, SMA favorit itu emak-emaknya sampai jumbir balik. Anaknya sekolah, emaknya stres. Gitu ya. Nah, dari SMA ke perguruan tinggi sama. IPB menerapkan sistem seleksi yang ketat agar mendapatkan yang bagus-bagus seperti Anda misalnya. Gitu ya. Jadi Anda harus bangga. Anda sudah melalui 5 kali, 6 kali tahapan seleksi semenjak dari seleksi sperma sampai kepada seleksi lulus SMA. Gitu. Ya. Nah, jadi daya survival kita itu ada akibat adanya seleksi. Maka metode seleksi, ya, teknik seleksi itu harus didesain sedemikian rupa agar kita bisa memperoleh sesuatu yang bagus. Jangan kita ditipu. Nah, itu, ya. Maka IPB mengembangkan sistem seleksi, ya. Jangan dikira misalnya sistem seleksi dengan menyetorkan raport begitu kemudian kok yang diminta adalah nomor rekening listrik gitu ya. Apa hubungannya? Jangan sampai Anda salah kirim rekening listrik ya. Yang 450 bilangnya 9.000. Wah, bahaya itu. SPP-nya bisa mahal tuh. Pernah kejadian itu. Ternyata anak kandang. Orang tuanya kerja di peternakan, listrik yang dikirim listrik pabrik 7.000. SPP-nya bisa 15 juta. Nggak mampu bayar. Baru ketahuan ternyata listriknya adalah listrik kandang gitu ya. Nah, listrik ada hubungannya dengan sistem lingkungan seleksi di kita. Dia ya. Dengan nilai yang bagus, orang tuanya seperti apa, lingkungan seperti apa, SMA-nya seperti apa, bahkan ada nilai SMA, ada nilai B, nilai C, nilai A gitu. Kalau sekolahnya nilainya A, misalnya SMA 1 Bogor itu nilainya A di Bogor ya, itu 50% lebih itu diterima di IPB. Kalau masuk IPB itu pasti diterima karena nilai sekolahnya A. Ya. Kenapa bisa nilai sekolahnya A? Karena sistem seleksi SMA 1 tidak sangat ketat, susah untuk masuk SMA 1, sudah yang terbaik semua. Dan seterusnya. Nah, jadi sistem seleksi itu dikembangkan di IPB itu adalah dari dulu Prof. Andi Hakim Nasution bekerja sama dengan Prof. Abdul Bari. Prof. Andi Hakim itu mayornya statistik, minornya adalah breeding, pemuliaan. Prof. Bari itu adalah
pandang itu mayornya adalah pemuliaan, minornya adalah statistik. Jadi statistik dan breeding itu yang memformulasikan sehingga sistem seleksi itu sekarang diadopsi oleh semua perguruan tinggi yang menggunakan raport itu. Itu kan IPB yang mengembangkan pertama kali. Baik, kalau saya bicara nanti terlalu banyak yang saya ngomongin gitu ya. Kita cukupkan sampai di sini, sampai ketemu minggu depan pada jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.